Semoga kelak kami pun diperkenankan memasuki Yerusalem abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Ketika Yesus dan para muridnya mendekati Yerusalem dan sudah hampir sampai ke Betania di lereng Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang murid mendahuluinya. Ia berpesan kepada mereka, "Pergilah ke dusun di depanmu itu, dan segera sesudah masuk ke situ, kamu akan mendapati seekor anak keledai tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Bukalah talinya dan bawalah kemari. Dan kalau ada orang bertanya, 'Mau apa kamu?' katakanlah, 'Tuhan memerlukannya.' Maka orang itu akan memberi izin." Lalu kedua murid itu pergi dan mereka dapati anak keledai itu tertambat di luar, dekat pintu di jalan, dan mereka buka talinya. Orang-orang yang berdiri di situ bertanya, "Mengapa kamu lepaskan keledai itu?" Kedua murid menjawab seperti yang dipesan Yesus, lalu mereka dibiarkan. Mereka menuntun keledai itu kepada Yesus dan meletakkan pakaian mereka di atas punggung keledai itu. Lalu Yesus naik ke atasnya. Banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan, yang lain memotong daun-daunan di ladang, dan orang yang berjalan di muka dan di belakang bersorak-sorak, "Hosana, terpujilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah kerajaan Bapa Daud yang kini tiba, terpujilah yang Maha Tinggi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada umumnya raja selalu dikaitkan dengan kemegahan dan mahkota, dengan kuasa dan privilege, perlakuan dan pengawalan khusus, priayi dan ambisi. Kerajaan selalu diidentikan dengan kekuatan, penaklukan musuh, senjata, kekayaan duniawi dan prestise. Orang kerajaan adalah orang-orang elit, turunan raja dan bangsawan. Orang-orang sembarangan tidak bisa masuk begitu saja untuk bertemu raja, apalagi bermimpi untuk menjadi anggota kerajaan. Hari ini kita merayakan Hari Raya Palma. Pohon palma melambangkan keadilan, kebaikan, dan kebijaksanaan. Sedangkan daun palma adalah simbol dari kemenangan. Pada hari Minggu Palma, umat melambai-lambaikan daun palma sambil bernyanyi. Hal itu menyatakan keikutsertaan kita bersama Yesus dalam arak-arakan menuju Yerusalem. Kita diajak untuk melahirkan cinta bakti kepada Kristus sebagai Raja. Daun palma dibawa pulang dan dipasang di belakang salib atau gambar sebagai tanda kesatuan dan kesetiaan kepada Yesus dalam suka dan duka. Peristiwa Yesus masuk kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai mengungkapkan bahwa Yesus tidak mengklaim tahta kerajaan. Yang ia klaim adalah tahta di dalam hati kita manusia. Ia datang dengan rendah hati, dengan maksud damai, karena keledai adalah hewan tunggangan untuk berdamai. Jadi ketika Yesus mengklaim dirinya sebagai Raja, ia mengklaim diri sebagai Raja damai. Ia menunjukkan bahwa ia datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mengasihi, bukan untuk menghukum, melainkan menolong, bukan dalam kekuatan senjata, melainkan dalam kekuatan cinta kasih. Inilah undangan Yesus bagi kita, bukan untuk membuka pintu istana baginya, melainkan untuk membuka pintu hati kita bagi perdamaian dan cinta kasih. Kalau dalam acara-acara penting selalu disiapkan tempat bagi tamu VIP, bahkan VVIP. Di dalam kerajaan Yesus, setiap orang MIP, most important person, dan setiap orang diundang masuk ke dalam kerajaan.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengutus Putra-Mu mengenalkan kemanusiaan kami dan memanggul salib kita. Perkenankanlah kami sebagai hamba-hamba mengikuti Rajanya dalam duka cita penderitaan, agar dapat ikut serta dalam sukacita kebangkitannya. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Silakan duduk, kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepada lidah seorang murid, supaya dengan perkataan itu aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti jambku. Aku tidak menyembunyikan lukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku
kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentara terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan seorang manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, karangan Santo Markus. Dimuliakanlah. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala, pemuka-pemuka rakyat, ahli-ahli kitab, dan segenap Mahkamah Agung mengambil keputusan. Yesus diikat, lalu digiring keluar dan diserahkan kepada Pilatus. Pilatus bertanya, "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" Memang benar. Imam-imam kepala mengemukakan banyak tuduhan terhadapnya.
Tidakkah engkau menjawab betapa banyak tuduhan mereka terhadapmu? Tetapi Yesus tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus sangat heran. Biasanya, pada hari raya, Pilatus melepaskan seorang tahanan seturut pilihan mereka. Ketika itu, ada seorang tahanan bernama Barabas yang ditahan bersama pemberontak lainnya. Dalam pemberontakan, ia telah membunuh. Rakyat datang menghadap dan meminta supaya Pilatus menjalankan kebiasaan itu. Pilatus menjawab dan berkata, Maukah kamu melepaskan raja orang Yahudi? ia mengetahui bahwa Imam Agung telah menyerahkan Yesus karena iri hati. Tetapi imam-imam kepala menghasut rakyat supaya meminta agar Barabas dilepaskan. Pilatus menjawab, Kalau begitu, apa yang harus berbuat terhadap raja orang Yahudi? mereka berteriak. Salibkanlah dia! Tetapi Pilatus berkata pada mereka, Kesalahan apa yang telah dibuatnya? mereka semakin berteriak. Salibkanlah dia! Maka Pilatus yang ingin mengambil hati rakyat melepaskan Barabas bagi mereka, sedang Yesus diserahkannya untuk didera dan kemudian disalibkan. Serdadu-serdadu membawa Yesus masuk ke dalam halaman istana, lalu mengumpulkan seluruh pasukan. Mereka mengenakan padanya sehelai mantel jingga, menganyam sebuah mahkota duri, dan meletakkannya pada kepala Yesus. Mereka pun memberi salam kepadanya. Salam, hai raja orang Yahudi! Sesudah itu, mereka memukul kepalanya dengan sebatang bulu, meludahinya, dan berlutut memberi hormat kepadanya. Setelah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan mantel jingga itu dan mengenakan padanya pakaiannya sendiri, lalu menggiringnya keluar untuk disalibkan. Ketika itu, lewatlah seorang bernama Simon, orang Kirene, bapak dari Alexander dan Rufus. Dia baru datang dari luar kota. Mereka memaksa dia memikul salib Yesus, dan Yesus digiring sampai ke tempat bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Yesus diberi minum anggur bercampur mur, tetapi ia tidak mau. Lalu mereka menyalibkannya dan membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Pukul 9 pagi, mereka menyalibkan dia. Alasan hukumannya yang ditulis berbunyi, Raja orang Yahudi. Bersama dia disalibkan pula 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Maka terpenuhilah sabda kitab suci, ia terhitung di antara orang-orang jahat. Orang-orang yang lewat di situ menghujat Yesus. Sambil menggeleng-gelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang merubah mengisah Allah dan mendirikannya dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu dan turunlah dari salib. Imam-imam kepala juga mengolok-olok dan berkata seorang kepada yang lain, Orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat
Juga kedua orang yang disalibkan bersama Yesus menghinakan Dia. Mulai pukul 12 siang sampai pukul 3 sore, seluruh negeri diliputi kegelapan. Pukul 3, Yesus berseru dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Beberapa dari hadirin yang mendengar itu berkata, Dia memanggil Elia. maka seseorang segera datang mencelupkan bunga karam ke dalam cuka, mencocokkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum sambil berkata, Tunggu, kita lihat saja apakah Elia datang menurunkannya. Akan tetapi Yesus berseru dengan suara nyaring, lalu wafat. Mari kita berdoa. Maka tirai pemisah tercari dua, dari atas sampai ke bawah. Ketika kepala pasukan yang berdiri di depan salib menyaksikan Yesus wafat, sambil berseru, ia pun berkata, Sungguh, orang ini putra Allah. demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, malam ini sambil duduk di kaki salib, kita takjub akan Yesus yang tak tertandingi oleh siapapun di dunia ini. Dia tidak pernah menulis buku, tetapi begitu banyak buku ditulis tentang dia melebihi siapapun. Dia tidak pernah mengarang lagu, tetapi dia menjadi sebuah tema lagu bagi musisi-musisi terbaik dunia. Yesus tidak pernah belajar tentang ilmu kedokteran, tetapi dia telah menyembuhkan banyak orang secara fisik dan memulihkan hati yang hancur lebih daripada ahli medis. Penderitaan dan kematiannya memberikan hidup bagi siapapun yang percaya. Seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, yang menghasilkan banyak buah. Tiada kehidupan tanpa kematian. Tiada kemuliaan tanpa derita. Tiada kebahagiaan tanpa pengorbanan. Ketika hidup terasa berat, letakkanlah huruf K di tengah kata berat, sehingga berat menjadi berkah. Kita berterima kasih kepada Yesus untuk kemiskinannya, sakit dan derita yang ia harus alami demi kita.
Cintanya sedemikian besar, begitu luas dan dalam. Kita dapat menghitung dedaunan pohon di hutan, tetapi kita tidak dapat mengukur dalamnya cinta Tuhan. Seraya mengucap syukur kepada Yesus, kita sadar bahwa para pendosa mengiring Yesus kepada kematian. Seperti orang banyak yang meneriakkan Hosana Putra Daud, tetapi segera berteriak penuh kemarahan, salibkanlah Dia. Kita juga kerap menyanjung Yesus dengan mulut, dan setelah itu menghujat Dia dengan mulut yang sama. Menyiksa Dia karena ketidaksanggupan kita untuk konsisten pada kebenaran, ketidakmampuan kita untuk mengatakan ya sebagai ya dan tidak sebagai tidak. Itulah Yudas di dalam diri kita yang kerap menggiring kita untuk mengkhianati komitmen kita terhadap panggilan hidup kita, terhadap tugas dan pelayanan kita, terhadap suami atau istri, terhadap anak-anak dan terhadap orang tua kita. Seperti Pilatus yang suam-suam buku yang menyatakan bahwa Yesus tidak bersalah, tetapi sekaligus menjatuhkan hukuman mati padanya. Kita pun mungkin kerap mengatakan dan percaya akan kebenaran, tetapi mempraktikkannya sebaliknya. Seperti Serdadu yang membela diri dengan mengatakan bahwa mereka cuma melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Kita pun mungkin sering membenarkan diri dengan mempersalahkan orang lain dan mengkambing hitamkan orang lain atas kesalahan yang kita perbuat dan mendatangkan malapetaka bagi orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki pekan suci. Kita mohon pertobatan yang benar, supaya telinga hati kita bisa mendengar suara Tuhan yang berkata, "Aku selalu bersama dengan segala keberadaan." Marilah kita datang kepada Yesus seperti salah seorang penjahat yang disalibkan bersama dengan Dia. Yesus, ingatlah akan Daud jika Engkau datang sebagai Raja. Itulah pengakuan akan kegagalan dan dengan iman datang kepada Yesus. Dan kita dengar bahwa Yesus tidak mengatakan terlambat sudah kau datang padaku, tapi Yesus mengatakan sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Mari kita nyanyikan lagu ini, Jesus remember me when you come into your kingdom. Satu bersama Yesus. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, dan jiwa-jiwa yang masih berada di penyucian. Kita berdoa bagi mereka, Jesus remember them, supaya mereka juga memperoleh kerahiman dari Tuhan. Jesus remember them when you come into your kingdom.
Firdaus. Amin. Marilah kita berdiri untuk memperbarui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan kepada Yang Maha Kuasa, Pencipta yang bumi, dan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang hidup dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan oleh yang mengatakan, yang turun ke tanah Maria, pada hari ketiga bagi dari orang yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengambil kematian. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita sampaikan doa umat. Marilah sekarang kita berdoa kepada Yesus Tuhan kita, yang terdorong oleh kasih yang besar, telah menempuh jalan penderitaan sampai pada akhirnya, dan menyelamatkan kita oleh wafat dan kebangkitannya. Marilah mengatakan, Tuhan, sembuhkanlah umat-Mu. Yesus, berkat perjamuan Ekaristi, temanilah kami di jalan hidup kami. Jadilah kekuatan dan kegembiraan kami. Kami berdoa kepada-Mu, ya Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah umat-Mu. Yesus, berkat sakral maut yang telah Kau alami di Taman Getsemani, dampingilah semua orang yang bergulat menghadapi sakral maut, dan berilah keberanian untuk menerima kehendak Bapa, khususnya dalam keadaan yang amat sukar. Kami berdoa kepada-Mu, ya Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah umat-Mu. Yesus, berkat penangkapan dan hukuman yang tidak adil yang Engkau terima, ingatlah akan mereka yang dipenjarakan karena keyakinan mereka atau dihukum oleh hakim-hakim dan penguasa yang tidak jujur. Kami berdoa kepada-Mu, ya Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah umat-Mu. Yesus, Engkau dikhianati dan ditinggalkan oleh sahabat-sahabat-Mu. Tinggallah dekat dengan semua orang yang merasa sendirian dan kesepian, serta buatlah umat-Mu mampu untuk mencari persahabatan dengan siapapun. Kami berdoa kepada-Mu, ya Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah umat-Mu. Yesus, berkat jalan salib-Mu, ringankanlah beban mereka yang menderita, dan jadikanlah mereka murah hati dan penuh pengertian bagi orang lain. Kami berdoa kepada-Mu, ya Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah umat-Mu. Yesus, berkat wafat-Mu di salib serta kebangkitan-Mu yang mulia, ampunilah semua dosa
Francisco Hidwan, Ana Tanmuyo, Franciscus Yaukuan, Kau Isuan, Uin Yitin, Damian Dedi Setiawan, Venantius Fortunatus Heri Arianto, Gabriel Calvin Wirawan Hermanto, Paulus Edi Husin, memperingati 40 hari meninggalnya Chiu Wei-Sion, Yohanes Prianto Bunjanjo, Maria Encik Siu, Wei Bun Heng, Wei Juyo, Wei Jukai, Marina Korayu, Maria Go Muiche, Lin Chiu-Wei, Wei Tunsia, Lin Diapu, Chung Kahien, Suwadi Budiman, Edi Sandra, Maria Tan Bavia, Maria Benito, Yohanes Lau Chevio, Linus Eva Tier, Yohanes Paul Tier, Miserina Susano, Christian Suryadi, Enkuetian, Nobelta Ensiwa, Ensiap Kim, Lim Kasih, Pengua, Maria Tan Bavia, Maria Benito, Yohanes Lau Chevio, Linus Gertu, Uakom, Yohana, Bohong Tier, Miserina Susano, marilah kita mohon.
Ia rela pula dihukum mati secara tidak adil bagi mereka yang jahat. Wafatnya menghapus dosa-dosa kami, dan kebangkitannya memperolehkan kebebasan bagi kami. Kristus hidup pula yang oleh surga dan bumi, oleh para malaikat dan malaikat agung dipuji dan dimuliakan. Maka perkenankanlah kami ikut serta mengagungkan Dia dengan bernyanyi. Demikian pula sesudah berjamuan, Ia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku."
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Jalan khusus bagi imam pasal benar mereka kabusin, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihilah kami semua agar kami kau terima dalam kebahagiaan kami bersama Santa Paula Maria Bunda, Santo Yosef lainnya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada. Semoga kami pun engkau berkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan bersekutu dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
betapa berat dan hina Ia menderita agar kami hidup. Peliharalah buah belas kasih-Mu. Semoga dengan rela pula kami memanggul salib kami, mengikuti jejaknya menempuh jalan penderitaan menuju kebangkitan mulia demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Silakan. Bapak Ibu terkasih, ini saatnya pembukaan korektor kedua untuk saran dan prasarana gereja. Terima kasih. Pengumuman Minggu Pama tanggal 24 Maret 2024. 1. Panitia Paskah Paroki Gembala Baik membutuhkan 6.000 liter Paskah untuk dibagikan kepada umat pada saat Hari Raya Paskah. Pengumpulan terus dimulai tanggal 23 Maret sampai 28 Maret. Bagi umat yang ingin menyumbang bisa menyerahkan ke sekretariat paroki atau pastorat setiap hari kerja. 2. Dalam rangka menyambut Hari Raya Pesta Kerahiman Ilahi tanggal 7 April, Paroki Gembala Baik akan mengadakan novena Kerahiman Ilahi selama 9 hari, mulai tanggal 29 Maret sampai dengan 6 April di Gereja Gembala Baik. Jadwal lebih lengkap dapat dibaca di papan pengumuman. 3. Dalam rangka Hari Raya Paskah, wanita Katolik DPC Gembala Baik akan mengadakan basar Paskah pada hari Minggu tanggal 31 Maret pukul 10 sampai 12 WIB bertempat di halaman Gereja Gembala Baik. Ghost order hari Kamis tanggal 28 Maret. Untuk informasi dan pemesanan bisa menghubungi Ibu Ellen. HP nomor 08 12 5702 725 atau Ibu Sucan dengan nomor HP 03 0813 Paroki Gembala Baik membuka pendaftaran calon Krisma 2024. Umat yang belum mengikuti Krisma dapat mendaftarkan langsung ke sekretariat paroki setiap hari kerja. Syarat pendaftaran: mengisi formulir pendaftaran, usia minimal 15 tahun, sudah dibaptis dan menerima komunitas pertama, melampirkan fotokopi surat baptis, melampirkan data hidup, dan bagi peserta calon Krisma dari paroki lain harap melampirkan surat pengantar dari paroki asal. Pendaftaran dimulai tanggal 5 Februari sampai 30 April. Pengajaran dimulai pada bulan Mei. 5. BPKKK Pontianak akan mengadakan kegiatan camp sebagai berikut. Camp wanita berkhidmat Katolik Angkatan ke-8 pada tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2024. Camp pria sejati Katolik Angkatan ke-15 pada tanggal 17 sampai dengan 19 Mei 2024. Kami mengundang hadirin
Tuhan yang telah meminta untuk mengikuti hem tersebut. Bertempat di Wisma Santo Francisco, Irwadia, Kabupaten Uraya. Untuk informasi lebih lanjut dapat dibaca di papan pengumuman. Jadwal pekan suci. Jadwal hari Kamis Putih tanggal 28 Maret pukul 17.30 WIB dalam bahasa Indonesia. Jadwal Jumat Agung tanggal 29 Maret Jalan Sarif dalam Tablo pukul 7 WIB dalam bahasa Indonesia. Ibadat Sengsara Tuhan Yesus pukul 15 WIB dalam bahasa Indonesia. Jadwal malam Paskah tanggal 31 Maret Misa pertama pukul 6.30 WIB dalam bahasa Mandarin. Misa kedua pukul 8.30 WIB dalam bahasa Indonesia. Misa ketiga pukul 17.30 WIB dalam bahasa Indonesia. Jumlah korektor dan intensi misa minggu lalu. Korektor ke-1 28.314.000 rupiah. Korektor kedua untuk pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana gereja 16.130.000 rupiah. Intensi misa 2.510.000 rupiah. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk semua saudara-saudari yang bertugas dalam perayaan Ekaristi kali ini. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudari terkasih, terima kasih atas kehadiran saudara-saudari yang perayaan Ekaristi ini. Terima kasih atas pelayanan para prodiakon, pelayanan para listinar, para pemandu umat, para kolektan, for Fox Angelorum, dirigen organis. Terima kasih atas pelayanan para lektor, narator, masuk kisah sengsara. Terima kasih. Saya merasa memang ada pengadilan Pilatus berkayatan. Terima kasih banyak atas pelayanan kita semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas pelayanan kita semua. Semoga dengan teladan Yesus kita tidak hanya menyanyi seperti dulu, sakitnya di sini, tetapi bercermin dari Yesus kita bisa menyanyi senangnya di sini, bahagianya di sini, sukacitanya di sini. Baik saudara-saudari, mari kita berdiri, kita mohon berkat bagi Tuhan. Tuhan bersama. Semoga kita sekalian, semua yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini, hidup dan pelayanan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, pergilah dengan damai, misa sudah selesai.